Jadi apa saja yang kiranya bisa kita lakukan saat Ramadan nanti sehingga tidak ada kebingungan. Jadi begitu masuk ke waktunya, sudah masuk malam, kita tahu apa yang mau dikerjakan saat ini. Sudah masuk fajar, kita mengerti apa yang dilakukan saat ini. Nah, rencana untuk menyusun itu tidak mungkin bisa dilakukan kecuali ada poin-poin agendanya, ada kegiatan-kegiatannya. Nah, ini yang coba kita turunkan. Baik, kita mulai dengan amalan pokok dulu ya. Yang terkait dengan sholat dulu ya. Sholat, karena nanti ketika dimulai dengan amalan malam paketnya qiyam, ingat ya. Jadi masuk nanti Ramadan saat maghrib ya kan, sudah mulai berpindah waktu, masuk satu Ramadan, kemudian masuk ke sholat isya, lalu dengan sunnahnya, dan dimulailah amalan qiyam setelah itu, qiyam. Dan terikat dengan hadis Nabi SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menunaikan qiyam khusus di malam-malam Ramadan, dilakukan dengan keimanan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian disertai dengan muhasabah, mengoreksi diri, ada ketulusan di dalamnya, berpotensi diampuni dosa-dosa yang pernah ia kerjakan selama hidupnya sampai detik itu. Dan diajarkan kita doa yang sangat viral telah kita bahas, kan? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan diharapkan boleh jadi malam yang kita jumpai bertepatan dengan malam Al-Qadar. Nah, jadi ini amalan inti yang pertama, salat ya. Baik itu yang terkait dengan fardunya, kalau ini yang pokok ya teman-teman. Jadi baik Ramadan ataupun di luar Ramadan, yang pokok, yang fardu tidak berubah, yang 5 waktu itu. Dan nilainya bertambah saat Ramadan. Ingat ya, nilainya bertambah saat Ramadan. Jadi itulah kemuliaan waktu dan tempat. Berbeda antara kita mengerjakan satu amalan di waktu biasa dengan waktu istimewa, di tempat biasa dengan tempat yang istimewa. Al-Masjid Al-Haram itu tempat istimewa. Masjid Nabawi tempat istimewa. Masjid Al-Aqsa tempat istimewa. Salat yang dilakukan di Masjid Al-Haram dengan misal di Indonesia, taruhlah di Bekasi, di sini ada Masjid Al-Ihsan misalnya, kan? Nilainya berbeda. Di Masjid Al-Haram sekali sholat itu berpeluang mendapatkan 100.000 kebaikan. 100.000 kali nilainya. Jadi kalau saya misal sholat di Masjid Al-Ihsan, misal di Bekasi, subuh, maka berapa yang didapatkan? Sekali sholat berpeluang 10 pahala, 10 kebaikan. Dikerjakan berjamaah kali 27 kali lipat. Ya? Di Masjid Al-Haram, nilai sholat saya itu 100.000 kali dibandingkan dengan yang dikerjakan di sini. Jadi kalau saya berkesempatan sholat subuh di sana, itu sama dengan 100.000 kali yang saya kerjakan sholat di luar Masjid Al-Haram. Ya? Baik ke Masjid Nabawi nanti, mulia juga. Nilainya tinggi juga 10.000 kali. Ke Masjid Al-Aqsa 1.000 kali nilainya. Ya? Nah ini yang mau saya katakan, di tempat tertentu yang istimewa karena ada tujuan-tujuan tertentu. Di kemuliaan satu tempat bukan ingin mengkultuskannya, tapi mengambil aura kebaikan di tempat itu supaya ditebarkan ke setiap tempat yang lainnya. Sehingga seakan-akan ketika Anda berada di Masjidil Haram, belajar dengan baik, membiasakan dengan mulia, sehingga ketika keluar kembali ke tempat masing-masing merasakan suasana masjid dimanapun itu seperti gairahnya seperti ke Masjidil Haram. Artinya semangat meningkatkan ibadahnya, itu yang dimaksudkan.